Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila ridal Al-Fatihah. Lahumul Fatihah. Lahumul Fatihah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa la yamliku ladzi yad'una min duni syafa'ah illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Qala Allah ta'ala aidan laqad manallahu 'alal mu'minina idza ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhulalim mubin. Al-ayah. Jamaah rahimakumullah. Pertama kita memunajat, memposisi kesadaran hamba fakir, hamba yang berada di dalam kesadaran musyahidan, mubasyiran, nadhiran, dengan terus mencerna kebutuhan terwujudnya sebuah kesadaran hidup. Segala proses yang kita jalani di dunia ini adalah semua proses kehidupan yang kita jalani di dunia ini adalah merupakan proses untuk dapat menyatakan laku dan ilmu, menyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, penghambaan di spesifikasi dan bidangnya masing-masing, di ranahnya masing-masing, di konstitusinya masing-masing, semuanya dalam membangun kesadaran sebagai alat berproses untuk dapat menyatakan kebenaran dawuh guru, untuk mewujudkan hatta ya'tiyakal yakin, sampai terwujudnya manunggal, menyatu kembali selamat kepada Tuhan. Semoga ridhonya selalu menyertai kita. Beberapa hal yang ingin saya aturkan sebagai bentuk bagian dari sebuah nilai-nilaian kesadaran kita. Kalau awak dhewe iki
secara fisik kebutuhan makan, jika nggak makan ya luwe dan energinya, pasokan nutrisi yang kita terima juga mempengaruhi. Tidak kalah pentingnya adalah juga kita memerlukan kesadaran terhadap sebuah nutrisi jiwa, bahwa watawasau bil haq watawasau bis sabr, makanan kita itu adalah dalam bentuk nasihat, menasihati untuk berada di dalam hakikat hidup, hakikat yang terengkum di dalam hakikat tentang Tuhan, hakikat tentang manusia, hakikat tentang akhirat, tentang lahir, tentang batin. Kita berbicara juga sehingga kita mencernanya tidak dengan akal, akan tetapi kita mencernanya, akalnya hanya untuk berfungsi sebagai stimulus awal merangsang, akan tetapi kita cerna melalui jiwa dengan kesadaran ruh. Kita mendengar, menyimak, mencermati untuk saya dan Anda semua adalah dengan ruhiyah, karena itu yang sifatnya abadi, makanan yang sifatnya untuk terbentuknya kesadaran ini untuk kehidupan yang abadi. Sehingga bagaimana bahwa apa yang kita jalani dalam menjalani hidup dan kehidupan, orang mengatakan hidup dan kehidupan beragama, agama atau din itu sebuah sistem kehidupan yang berada di dalam ketaatan, kepatuhan dan ketundukan yang awal fase awalnya al-awaluddin itu adalah makrifat. Berarti kalau din itu fase awalnya adalah makrifat, berarti yang ingin dicapai, diraih itu adalah kesadaran. Sehingga din itu juga bisa bermakna sebuah sistem kesadaran untuk membangun kesadaran. Sehingga jiwanya itu dapat terang, dapat mencahayai diri kita dan lingkungan, sehingga kita berjalan itu seperti seseorang yang memperoleh terang cahaya, sehingga kita berjalan tidak dalam meraba-raba di dalam gelap, mengira-ngira di dalam kebutaan, menduga-duga di dalam perspektif duga-duga hanya yang bersifat yakin tapi tanpa bukti. Sebenarnya karena kehidupan beragama secara empiris setiap orang dapat mengalami, karena ciri sains itu salah satunya dapat diamati, dan secara empiris setiap orang yang mau melakukan dapat mengalami. Sedang din atau kehidupan sistem taat, patuh dan tunduk berserah diri pada dimensi ketaatan yang dikenal. Semuanya pasti kita tidak lagi sekedar keyakinan, tapi menjadi sebuah iman. Kemudian proses pembuktian setelah iman di atas makrifat, di atas mengenal. Itu setiap orang pasti secara akal, secara nalar, kita nggak mungkin dapat mencintai jika kita tidak mengenal. Kita tidak mungkin dapat kembali pulang jika kita tidak kenal tuan rumah, jika kita tidak kenal alamatnya, jika kita tidak mengenal transportasi kita.
keadaannya baik atau tidak, transportnya, kendaraannya itu keadaannya seperti apa, kita tidak kenal, kita tidak tahu, itu juga tidak akan dapat menghantarkan sampai pada finish, sampai pada tujuan. Maka itulah kesadaran itu akan membangun, membentuk, mengokohkan dan menguatkan tentang transportasinya, cara bergeraknya, cara berputarnya, cara menghantarkannya sampai kepada tujuan, alamatnya, pemilik rumahnya, penerima tamunya, dan seterusnya, semuanya merupakan sebuah sistem. Itulah kenapa ada istilah nadhiron, adanya yang tahu persis, yang berfungsi secara resmi adalah dia wakil resminya, dia utusan resminya, itu tidak abal-abal, tidak omon-omon, tidak formalitas, akan tetapi jelas. Yang menuntun jelas, yang dituntun jelas, risalahnya jelas, gitu. Kemudian bagaimana tergantung akal pikiran kita menggunakan. Pun pada saat salah satu di keadaan saat ini yang juga ramai, itu kan salah satu, ya banyak sih sekarang yang viral kan banyak ya, tapi kita mengambil sisi tentang pemahaman zaman akhir. Salah satu bab ini nanti yang kita akan bahas itu adalah hujah tentang keberadaan, kebenaran, apa itu Al-Mahdi, Satrio Piningit, dan Ratu Adil. Seperti yang sudah yang kita sampaikan sebelumnya, kita tercerna dengan ruh, tidak dengan saringan akal, tidak dengan akal ya semata-mata, yang memang digunakan untuk menyaring dan untuk strategi sebuah menyingkronkan data untuk wilayah nalar dan rasional. Seperti halnya pada saat kita berbicara di surat Az-Zukhruf 86 bahwa ini kan ada sebuah hujah ayat, akan tetapi kan rasional disampaikan secara kalam. Itu Al-Quran dibaca, jika tidak sinkron dengan akal, tidak sinkron dengan hati, itu berarti hanya hujah, sifatnya pembenaran. Karena ciri kebenaran itu sinkron, hatinya, akalnya, perilakunya, omongannya, cara mendengar, menyimak itu sinkron. Diterima di dalam hati itu juga anceles sinkron. Tapi kalau pembenaran, biasanya dalil wakih itu biasanya pembenaran. Pembenaran itu satu, saya memperbanyak dalil, kedua memperbanyak pengakuan, mencari informasi-informasi untuk memperoleh pengakuan, masa semakin banyak, kemudian validasi entah melalui pakaian, disebut kopiah ini kan bisa menjadi validasi, sebab jika dengan dikopiah ini kan menjadi sah sebagai kiai, kan begitu. Sekarang masalahnya apa ini masuk akal, hanya sekedar kopiah, kemudian apakah mosok kowe iki gak percaya to nek aku ki wis kaji, aku ki nganggo kopiah putih, nek munyeluk kok panggah kang. Kaji ki ora murah, kaji ki larang, antrine ya dawa. Aku bar kaji kok panggah mbok celuk kang. Itu berarti kopiahnya berfungsi sebagai validasi. Sehingga
saya berkopiah itu untuk memperoleh validasimu. Marah jika kamu tidak bisa menerima validasi ini saya anggap sebagai stempel bahwa ini adalah hak sah disebut sebagai Pak Kaji. Nek kowe numpak Pak Kaji kan sering mbok idek-idek. Aku bar ngitik-ngitik Pak Kaji kan ya, mergo bar lara kabeh awake. Inilah kesalahan terkait dengan pemahaman validasi. Itu namanya agama diletakkan pada simbol-simbol. Dan yang sedang diugemi banyak orang beragama sekarang ini adalah simbol. Simbol, omongan, satu assalamualaikum, tutupan dari pengajian aja itu sudah menjadi status kok. Kalau ditutup apa jenenge, kita tutup selesai dengan ihdinas siratal mustaqim waridho wal inayah. Oh iki berarti wong politik, oh berarti ini wong partai. Nek ditutup walul muwaffiq ila aqwamit thoriq, oh berarti wong NU. Nek ditutup dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim tok begitu, oh iki Muhammadiyah kan gitu kan. Nek ditutup dengan salam kan rahayu gung dimati omong kepercayaan kan gitu kan. Tergantung tutupannya atau pembukaan nih gitu. Itu wis menjadikan kadang wis moh ngrungokne. Bukaan iki piye kadang wis moh ngrungokne kan gitu. Kadang kowe kan ngrungokne sing nganggo bahasa pompane nganggo bahasa bukan Arab sing duwawa padahal jani ora dong kan gitu. Terus akhirnya iki kelompok ini kelompok ini menandakan status. Kita itu terjebak dengan status. Sehingga ciri kebenaran, ciri imamati satrapiningit pun itu juga dilabeli status. Dengan cara-cara status kita akan mengulang hanya sekilas, tapi kan intinya nanti hujahnya apa sih kan gitu. Tapi kita buka dengan satu kalimat. Awal bahwa kita memang mesti menanggalkan sebuah watak, sifat, dan perilaku fanatik. Kalau kita berbicara fanatik dan kultus, itu pasti berkaitan dengan kecondongan kita, kecondongan seseorang terhadap yang sifatnya itu kesukuan, pendidikan, pakaian, akademik, asal-usul daerah, itu ada kemudian dijadikan sebagai sebuah fanatisme. Apakah prasyarat-prasyarat di dalam kalamnya Tuhan? Kalau saya menyebut kalam, itu berarti sinkronkan dengan kesadaran ruhiyahmu, pikiranmu, hatimu, omongan, dan perilaku, begitu. Pada saat kita bicara kalam. Tapi kalau berbicara hanya dalil, berarti pembenaran semata. Cocok logi. Saat kita berbicara tentang ayat, terus penjelasannya bahasa kita, dalilnya ini biasanya itu hanya bersifat pembenaran. Biasanya lawannya mergo nggak biasa dalil gitu saja, nggak iso males dalil, diem jane ya berontak atine kan gitu. Biasanya orang yang melakukan pembenaran, kita itu juga dapat merasakan bahwa itu pembenaran.
Wala yamliku ladhiyat umin duni syafa'ah. Syafa'ah itu pertolongan, syafa'ah itu payung, syafaat itu adalah cakupan yang menjadikan kita tuh menjadi bagian dari di dalamnya begitu. Itu berarti orang yang memperoleh syafaat. Sehingga kalau ayam keluar, kue melu maem. Jadi pada saat kue melu teko, kemudian kamu berada di lingkup, saat ambengi teko didumne mangan, kue melu mangan. Berarti kue entuk syafaat saka dapur itu. Tapi kalau kamu itu berada di timur sungai itu, kamu nggak memperoleh makanan, kamu nggak memperoleh syafaat itu kan begitu. Jadi syafaat itu sepertinya begitu gampangane, begitu gampangane. Jadi nggak kelaparan, kamu dapat cahayanya, kamu dapat terang. Jika kamu tidak memperoleh terang atau cahaya itu, kamu meraba-raba, kamu berjalan ini dengan ketidakpastian, dengan kebingungan, dengan keraguan, judek peteng. Pada saat ada cahaya, kamu hanya melihat cahaya dari jauh, tapi tidak menerangi kamu. Seperti kita melihat bintang di atas, tapi tidak menjadi, seandainya ini enggak ada lampu, maka tetap gelap. Tapi kamu melihat di atas ada bintang. Seandainya bintang itu mau turun ke sini kan gitu. Yang sering kita tidak mau mendatangi cahaya itu, bintang itu. Kita sudah membuat prasangka. Ya itu, jadi syafaat itu adalah sejauh mana kamu itu berjalan memperoleh cahaya atau pantulan cahaya itu. Di dalam liputan cahaya itu, dalam liputan makanan itu, dalam liputan perlindungan. Pada saat di luar hujan, kamu masuk ke dalam sehingga kamu nggak kehujanan, kamu dapat payung sehingga kamu nggak dapat hujan. Jadi nggak kembloh, nggak teles, nggak gelaput. Maka dikatakan bahwa wala yamliku cakupan atau kerajaan Tuhan, tidak di dalam kerajaan Tuhan, tidak di dalam kerajaan kedamaian, tidak di dalam sebuah posisi tentram dan damai dan dapat berjalan dengan baik, berjalan dalam ikatan yang terlindungi, yang diliputi. Manakala seseorang itu menghamba dan mengabdi dalam perilaku berdunianya, tidak di dalam cakupan rengkuhan kerajaan, kebenaran kerajaan Tuhan, itulah orang-orang yang tidak memperoleh syafaat. Karena orang yang memperoleh syafaat adalah orang yang berada di dalam terang, orang yang memperoleh cahaya, orang yang berjalan karena memperoleh terang cahaya itu. Karena untuk memperoleh terang cahaya itu adalah mereka yang pertama telah bersaksi secara fakta, real, telah terikat dalam ikatan aku bersaksi. Sehingga imannya bukan masalah duga-duga, imannya bukan masalah prasangka, imannya bukan hanya masalah percaya dipijakkan pada yakin, tapi tidak pernah mengenal. Maka orang ini tidak akan memperoleh syafaat, tidak dalam liputan syafaat, tidak berada di dalam kerajaan Tuhan. Karena prasyaratnya pertama adalah bersaksi, yang kedua bilhaq, berada di dalam hakikat, mengenal hakikat. Hakikat itu bukan definisi, hakikat itu bukan deskripsi, tapi hakikat itu sesuatu.
Hakikat itu sesuatu yang menunjukkan keberadaan Tuhan, sesuatu yang dapat menunjukkan keberadaan jati diri fitrah manusia, yang asal fitrah manusia dari fitrahnya Allah, fatoronas alaiha, dan prasyaratnya wahum ya alamun, yakni mereka yang berada di dalam syafaat ini adalah memiliki ilmu dan pembuktian ilmu. Jadi obah osiknya karena sadar berpijak pada sebuah ilmu mengenai hakikat sesuatu, ilmu yang membuka hakikat itu. Orang yang berilmu berarti makrifat. Ini teh bisa didefinisikan, bisa dideskripsikan, tapi bagi orang yang haus itu tidak perlu definisi dan deskripsi, karena yang dibutuhkan adalah menghilangkan haus. Maka pada saat haus itu dihilangkan dengan cara dipertemukan antara air dan titik temu zatnya, yakni lidah, maka ini namanya mengamalkan ilmu, dan ini menjadi ilmu. Tapi kalau nggak pernah disentuh, nggak pernah tahu wujudnya, tapi didefinisikan dan dideskripsikan tentang teh bla 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 bla, maka dia berwawasan, dia berwacana, dia beropini, akan tetapi dia belum berilmu. Ilmu yang mencerahkan itu berarti menghilangkan haus hanya saat diminum, maka ini praktek ilmu. Ini yang memperoleh syafaat, yang kenal tehnya. Cuman di dalam spiritual tentang ketuhanan, tentang keberadaan Tuhan, kalau ngomong tentang ketuhanan berarti berbicara tentang keberadaan Tuhan, berarti tentang kehadiran Tuhan, berarti tentang mengadanya sang keberadaan Tuhan, dan keberadaan yang dapat menunjukkan Tuhan sehingga kita berketuhanan. Satu ketuhanan yang Maha Esa, sehingga pada saat disebut ketuhanan itu berarti ada kehadiran Tuhan berperilaku. Sifat dan wataknya adalah sifat dan watak ketuhanan, karena ada orang yang sadar. Watak dan sifatnya adalah perilakunya orang-orang yang sadar ada Tuhan di dalam hatinya, di dalam hati nuraninya, yang menggerakkan roda dan bodi, yang menggerakkan kehidupan, yang menggerakkan pikiran kita, yang menggerakkan kehidupan sosial kita, itu karena adanya kesadaran. Beragama intinya kesadaran. Sehebat apapun seseorang menjalankan agama dalam belajar fikih, dalam belajar toharoh, dalam belajar waris, akan tetapi tidak membentuk kesadaran, jiwanya keropos, jiwanya jatuh, jiwanya gelap, maka hafalan itu hanya tempelan yang diletakkan di papan-papan otak, tapi tidak berfungsi pembentuk kepribadian rasa, tidak membentuk kepribadian perilaku. Agamanya itu justru materi itu menghancurkan kehidupan. Tidak membentuk kepribadian,
tapi justru membentuk arogansi dan kesombongan. Seharusnya wong so pinter ngaji, pinter maca kitab, itu seperti persis padi, semakin tidak butuh pengakuan dan validasi dan tidak butuh perdebatan, karena sadar bahwa biji yang berisi itu menunduk, yang akan tumbuh keberlangsungan. Biji itu tumbuh kembali dan mengenyangkan, tidak perlu kowar-kowar, dia dipanen, kemudian jadilah nasi dan menjadi nutrisi manusia. Tapi yang gabuk maka dia kowar-kowar. Yang gabuk dingklue itu bukan karena ada isinya, tapi gabuk nemplek di watu sehingga dia itu sepertinya itu tunduk, tapi karena diidek karo watu. Biasanya begitu, kemudian keinginannya adalah untuk diakui bahwa dia telah menunduk, padahal nunduke mergo ditutuk karo watu. Biasanya begitu. Enggak, maksudnya tanaman ki nek padi ki nek kosong ki lah ya ngejejer lah. Ngejejer, enggak pernah menunduk. Jadi sepertinya menunjukkan kilo aku kan gitu kan. Wong kopong kok ngadeg kan gitu kan. Seharusnya kan begitu ya. Wong kopong kok guayane ngene. Kan gitu. Kowar-kowar kemana-mana. Njaluk digaji, padahal kopong kan gitu. Mau dipanen, diseleb ya ora kenek. Itu seharusnya orang yang saya kowe nek pinter ngaji, pinter maca buku, kitab upamane, mestine saya menunduk, saya ndelosor. Kan gitu mestinya. Orang saya ngadeg kan gitu.